Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Ta'lim Masjid Nurul Ilmi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu berkaitan tentang masalah wasiat, yang dimana ada perbedaan antara wasiat, hibah dan juga warisan. Berkaitan tentang masalah wasiat yang sudah kita bahas, wasiat itu bisa terlaksana jika orang yang berwasiat atau ingin memberikan hartanya setelah dia tersebut meninggal dunia, dan hartanya tersebut diberikan bukan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya boleh menerima wasiat jika sekiranya ahli waris yang lain setuju, sebagaimana yang kita jelaskan dan dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, la wasiyata liwarisin illa idza adina lahul warathah. Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali jika ahli waris yang lainnya tersebut mengizinkan. Maka sebagaimana yang kita jelaskan, hukum wasiat itu ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh dan juga bisa mubah. Haram jika kita berwasiat kepada ahli waris, dan haram kita berwasiat jika wasiatnya itu lebih daripada sepertiga. Nah, itu inti dari apa yang disebutkan berkaitan tentang masalah wasiat, dan masih ada hubungannya dengan harta adalah ketika kita masih hidup, namanya hibah. Hibah itu menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, sinonimnya itu banyak. Ya, hibah itu ya ada istilah dengan istilah hadiah, kadang diistilahkan dengan istilah atiyah, kadang diistilahkan dengan sedekah tatawwu, ya, kadang dengan istilah al-umri, ada juga yang mengistilahkan dengan istilah ar-rukbah. Yang jelas intinya adalah pemberian pada saat dia tersebut hidup.
Makanya Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan yang disebut dengan hibah itu adalah tamliku ainin bila iwadin, memiliki barang tanpa ada timbal balik. Karena kalau kita memiliki barang ada timbal balik, namanya itu adalah jual beli, al-bay'u dalam bahasa Arabnya. Sedangkan hibah memiliki barang atau memberikan barang tanpa ada timbal baliknya, itu disebutnya apa? Hibah. Nah, ada satu pembahasan yang dibahas di dalam kitab kita ini berkaitan dengan hibah kepada anak. Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya ketika kita mencurahkan rasa kasih sayang, termasuk juga berkaitan dengan pemberian dan hadiah, tidak boleh kita membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Itu disebutkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Ya, anna abahu, disebutkan oleh Nu'man bin Bashir bahwasannya ayahnya yang bernama Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an atabihi Rasulullah SAW. Dia tersebut mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, sambil dia berucap seperti ini, inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Sesungguhnya aku telah memberikan untuk putraku ini yang bernama Nu'man bin Bashir budak atau hamba sahaya yang aku miliki. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepada Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an, "Akulla waladika nahaltahu mithla hadha?" Apakah setiap anakmu mendapatkan harta yang sama, hibah yang sama? Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasanya Bashir bin Sa'ad ini memiliki anak lebih daripada satu. Makanya Rasulullah SAW bertanya seperti itu. Apakah setiap anakmu mendapatkan harta yang sama? Faqala la, tidak ya Rasulullah. Aku mengkhususkan hadiah ini dan hibah ini untuk putraku yang bernama Nu'man bin Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'arji'hu." Batalkan hibahmu dan batalkan pemberianmu untuk Nu'man bin Bashir, untuk putramu tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW setelah mendengar jawaban dari Bashir bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasannya dia mengkhususkan hibah dan hadiah hanya untuk putranya yang bernama Nu'man, Rasulullah mengatakan seperti ini, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, takutlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Faraja'a abi faraddatil kasadaqah. Kemudian abahku membatalkan hibahnya untukku, dan dia tersebut dia tersebut mengambil ulang apa yang dia telah sedekahkan kepadaku, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Naam, dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bertanya seperti ini, ayasuruka ayyakunu laka fil birri sawa'an? Apakah kamu tidak merasa suka dan senang jika sekiranya anak-anakmu dalam masalah kebaikan memberikan hal yang sama untuk kamu tanpa membedakan antara kamu dan istrimu? Artinya kita sebagai anak-anak dalam bersikap kepada ayah bunda kita sama ya dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kata Bashir bin Sa'ad, bala, tentunya aku berharap seperti itu. Qala, fala idzan. Kalau begitu, kalau kamu tidak suka dibeda-bedakan oleh
putra dan putrimu atau anak-anakmu dalam bersikap memberikan kebaikan untukmu, maka oleh sebab itu jangan sampai engkau itu membeda-bedakan sikap baikmu termasuk hibah dan pemberianmu kepada putra-putrimu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2586, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1623. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas, terutama masalah hibah kepada anak-anak kita. Tentunya di dalam masalah hibah kepada anak-anak kita tersebut, apakah harus disamaratakan atau pembagiannya bagaimana? Disebutkan tentang haramnya dan tidak bolehnya kita tersebut menghususkan pemberian atau hadiah hanya sebatas kepada seorang dari anak-anak kita tersebut. Jika kita misalnya memiliki anak, ya tentunya lebih daripada satu, entah 2, 3, 4 atau 5, tidak boleh kita menghususkan hadiahnya kita itu, hibahnya kita tersebut hanya kepada putra putri kita yang kita ada rasa cinta yang berlebih di kalbu kita. Bisa jadi kita katakan dikarenakan salah satu dari anak kita itu sangat nurut sekali dengan kita, sangat taat kepada kita, sangat memperhatikan kita. Itu yang membuat di antara kita ini memberikan pemberian yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan ada seorang ayah yang memberikan hibah secara khusus kepada putranya, sedangkan putra dan putrinya yang lain dia tidak berikan hibah tersebut, dikarenakan putranya tersebut luar biasa di dalam masalah memberikan sikap baiknya kepada orang tuanya tersebut. Kita katakan sebagai anak kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi jangan sampai sikap berbaktinya anak kepada kita membuat kita tersebut pada ujungnya membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Dan ini menjadi pembahasan khusus di kalangan para ulama ketika melihat ada seorang anak yang luar biasa berbakti kepada kedua orang tuanya, membuat ayah bundanya memberikan hadiah khusus kepada dia. Dikatakan di sini, idan farada ahadul aulad bil bir wal utfi ala ahadi walidayhi wa qama ala khidmatihi fi hali ya kibarihi duna baqiyati ikhwatihi, lam yakun dzalika sababan litakhsisihi bil atiyati min ajli birrihi. Apabila salah seorang anak bersikap baik kepada salah seorang dari kedua orang tuanya, atau dia berbuat baik kepada ayah bundanya dengan sikap yang lemah lembut, sikap perhatian, berbakti yang sangat luar biasa, dia melayani orang tuanya, terutama pada saat kedua orang tuanya tersebut dalam kondisi yang tua, berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya, tidak seperhatian dengan dia. Dalam artian si anak yang satu ini lebih perhatian ketimbang saudara-saudara yang lainnya, lebih berbakti ketimbang saudara-saudara yang lainnya. Nah, kita diingatkan oleh para ulama, jangan sampai dikarenakan sebab itu tadi, yaitu salah seorang dari anak kita luar biasa berbakti kepada kita, membuat kita tersebut menghususkan atiyah atau hibah pemberian kepada dia. Kenapa? Li'annal mutamayyiza bil bir la yajuzu ay yu'ta iwadan an birrihi. Meskipun anak ini berbeda dengan saudara-saudaranya dalam bersikap kepada kita, berbaktinya sangat luar biasa,
Tapi jangan sampai sebab itu, ya, itu seakan-akan menjadi imbalan buat dia dikarenakan dia sangat berbakti kepada kita. Kita tahu bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua, melayani orang tua, khidmah kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, oh itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Li'anna ajrahu 'ala Allah. Tidak boleh kita sebagai anak ketika niatan kita berbakti kepada kedua orang tua tersebut supaya abah umi kita mengasihi lebih dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Makanya kita mau untuk merawatnya, mau merawat ayah bundanya dikarenakan ada niatan ingin apa? Mendapatkan yang lebih dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Dan kita sebagai orang tua juga tidak boleh ketika melihat bahwasanya ini anak berbeda dengan saudara-saudaranya. Anak harus mengasihi lebih daripada saudara-saudara yang lainnya. Haram yang demikian. Itu tidak dibolehkan. Karena sikap berbaktinya dia kepada kedua orang tua itu memang kewajiban dia. Mau tidak mau, suka tidak suka. Adapun saudara-saudara yang lainnya atau anak-anak yang lainnya tidak perhatian sebagaimana perhatiannya anak yang satu ini, oh itu dosanya mereka. Bukan berarti membuat kita membedakan antara anak yang satu ini dengan anak-anak yang lain. Tetap tidak dibolehkan yang demikian. Maka oleh sebab itu diingatkan oleh para ulama, jangan sampai kita tersebut membedakan karena sebab ini. Termasuk sebab yang lain. Termasuk apa? Sebab yang lain. Misalnya dari 5 anak kita, ada anak yang satu yang menurut kita dia tersebut tidak mau nurut dengan kita, membuat kita tersebut dalam masalah pemberian itu agak mengurangi dibandingkan yang lain. Itu pun juga tidak dibolehkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, timbul pertanyaan ketika membagi-bagikan harta atau hadiah atau hibah tadi kepada anak-anak kita, apakah disamakan antara anak laki dengan anak perempuan? Dan ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, wa yajibu ta'dilu fi atiyati auladihi ala hasbi mirasihim. Wajib untuk bersikap adil kepada anak-anak ya dalam masalah pemberian atau hibah atau hadiah sesuai dengan takaran atau bagian dari warisannya. Kita tahu anak laki-laki lebih banyak daripada apa? Anak perempuan. Anak laki dapat 1, anak perempuan dapat setengahnya. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini pendapat yang pertama. Menurut Syekh Islam Ibn Taimiyah, bahwasannya di dalam masalah hibahnya kita, hadiahnya kita kepada anak-anak kita tersebut, itu sesuai dengan hak dia dalam masalah pembagian warisan. Dan itu salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya kalau melihat dari hadis tadi atau tekstual hadis tadi, bahwasannya antara anak dan laki itu tidak ada perbedaan sama sekali. Dan ini pendapat dari mayoritas ulama. Zahirul hadisi at-taswiyatu baina dzakari wal untha. Ya, secara tekstual hadis berkaitan dengan hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW mengarahkan Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu itu untuk menyamaratakan antara anak laki dengan anak perempuan. Dan dikuatkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sempat memberikan wasiat dan nasihat kepada Bashir bin Sa'ad dengan ucapan seperti ini, sawwi bainahum, samaratakan antara anak laki dengan anak perempuan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, di antaranya Imam
Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Abu Hanifah. Wa riwayatun an Ahmad, dan salah satu dari pendapatnya Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Aqil dan juga Al-Imam Al-Harithi. Kalau kita melihat dari dua hadis, dari dua pendapat ini, wallahu a'lam, pendapat yang kedua yang terasa lebih kuat dengan hujjah-hujjah yang nyata. Memang benar kalau dalam masalah warisan itu 2:1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, atau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengahnya. Naam. Itu dalam masalah warisan. Tapi dalam masalah hibah, pendapat mayoritas ulama yang terasa lebih benar, harus disamaratakan antara anak laki dengan anak perempuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kuatnya dalil yang menjelaskan tentang masalah hal tersebut. Naam. Dan ini pendapat dari mayoritas ulama. Wallahu alam bissawab. Naam, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, keluar dari pembahasan hibah berkaitan tentang kewajiban nafkah. Kita punya anak 5. Ada anak pertama sudah kuliah, anak yang kedua sekolah sudah SMA atau SMU, anak yang ketiga SMP, anak yang keempat SD, anak yang kelima TK. Nah, tentunya di dalam masalah nafkah pasti kita katakan ini ada perbedaan. Dan perlu dipahami bahwasannya tentang pemberian nafkah tersebut itu dikembalikan sesuai dengan hajat dan keperluan daripada anak tersebut. Anak yang pertama tentu tidak bisa disamakan dengan anak yang terakhir dalam masalah hajat dan kebutuhannya. Tentunya hajat dan kebutuhannya itu lebih besar. Anak pertama kebutuhannya lebih besar ketimbang anak yang kedua. Anak yang kedua lebih besar kebutuhannya dibandingkan anak yang ketiga. Anak yang ketiga lebih besar kebutuhannya dibandingkan anak yang keempat. Yang keempat pun tentu lebih besar ketimbang anak yang terakhir. Maka oleh sebab itu, ini bukan hibah namanya, tapi ini berkaitan dengan masalah apa? Kewajiban nafkah. Dan ini pun juga dibahas oleh para ulama, perbedaan antara hibah dengan kewajiban nafkah. Makanya disebutkan ma yu'addu min babi nafkah wa laysa min babil hibah. Sesuatu yang dianggap masuknya itu bab nafkah tidak bisa dimasukkan di dalam masalah bab hibah. Jelas? Ini pengecualian kita katakan. Yustasna mimma taqaddama ma law a'tal ab ba'd auladihi syai'an yahtajuhu wathani la yahtajuhu mislu ayahtaja ba'd auladihi ila adwati madrasiyah aw yahtaju ila al-ilat fala ba'sa ay khassahu bima yahtaju ilaihi wala yulzimu ay yu'tiya akhahu al-akhar mislahu li'anna hadha min ajli al-haja fayu'tiya kulla wahidin min al-awladi ma yahtajuhu wa hadha huwa al-adlu fi misli hadha al-hal fi misli hadhihi al-hal li'anna hadha yusbihu nafaqat at-ta'am wasyarab wal kisa' wal maskan. Dikecualikan dari apa yang kita bahas berkaitan dengan hibah. Apa yang diberikan oleh seorang ayah kepada sebagian anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya dan sesuai dengan keperluan-keperluannya. Kita punya anak lebih daripada 1. Anggaplah kita punya anak 5. Subhanallah, anak yang pertama itu membutuhkan
peralatan-peralatan yang berkaitan dengan masalah sekolahannya dia. Anak yang terakhir masih bayi. Dia pastinya tidak membutuhkan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan masalah sekolahan tadi itu. Buku tulis, pensil, pena, penghapus, tas, dan lain sebagainya. Karena masih kecil, masih bayi. Jangan sampai nanti berhubung kita mengeluarkan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan si anak yang pertama, berkaitan dengan peralatan-peralatan sekolah tadi, kemudian kita berikan juga kepada anak yang tidak membutuhkannya. Kita katakan itu kewajiban nafkah, bukan masalah hibah. Seperti misalnya dari anak 5 tadi ada yang sakit. Subhanallah, sakitnya berat, masuk rumah sakit, opnam. Beberapa hari mengeluarkan biaya yang banyak, anggaplah sampai 20 juta. Nah, kita sebagai ayah tidak mesti harus mengasihkan kepada anak yang lain 20 juta juga, 20 juta juga, 20 juta. Enggak, itu memang beban kita sebagai ayahnya memberikan nafkah. Salah satunya berkaitan dengan nafkah kesehatannya. Berkaitan dengan masalah pakaian. Tentu pakaian orang yang lebih besar, ya, lebih dewasa, anak pertama lebih mahal ketimbang anak yang kedua atau anak yang terakhir. Ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, itu babnya itu bukan bab hibah itu. Itu babnya apa namanya? Nafkah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti misalnya, maaf, di antara anak-anak kita itu kan ada yang sukanya makan nasi apa? Nasi kapsah. Ada yang suka nasi mandi. Ada yang suka nasi apa kita katakan nasi uduk atau nasi ulat. Dan itu kan berbeda harganya, bukan begitu? Nah, jangan sampai oh ini lebih mahal nih, berarti ini harus dilebihkan. Enggak begitu. Atau kita sesuaikan dengan harganya, nanti kekurangannya kita berikan kepada tuh anak yang sifatnya tersebut membeli nasi tadi itu yang lebih murahan. Enggak begitu. Itu sudah berkaitan dengan masalah apa? Nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya berkaitan dengan masalah tempat tinggal misalnya. Anak kita sekolah di luar kota. Secara khusus kita menyewakan tempat buat dia. Bukan begitu? Nah, kita menghitung, oh sekian dong. Anak harus kasih juga nih kepada anak yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Enggak begitu. Itu kewajiban nafkah. Bukan hibah. Jelas ya? Nah, termasuk kebutuhan yang lainnya. Artinya apa yang kita bicarakan tadi itu tidak masuk dalam masalah bab apa? Bab hibah. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk dalam masalah membantu dia kawin, menikah. Subhanallah, itu pun juga bab nafkah. Ya, kita kan nggak tahu nih anak-anak kita belum kawin. Tahu-tahu anak yang pertama kawin misalnya. Kebetulan kita sekarang ini alhamdulillah punya kelebihan. Ya, kita bantu dia. Karena kita menganggapnya anak pertama. Kadang sifat jor-jorannya itu kita berikan. Untuk apa? Untuk supaya dia tersebut ya lahir dari qalbunya itu kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini bukan bab hibah, walaysa min babil hibah. Itu berkaitan dengan masalah apa? Nafkah. Seperti misalnya maaf ya, kalau kita mengadakan acara pernikahan yang paling banyak mengeluarkan biaya itu keluarga mempelai laki-laki atau mempelai perempuan? Perempuan. Nah, keluarga mempelai laki-laki cuma kasih sekian, 100 juta. Kita milih gedung yang lebih daripada itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengeluarkan dana dong buat perkawinan putri kita tadi. Bukan begitu? Dan itu sifatnya hibah apa nafkah? Nafkah, bukan hibah. Meskipun nanti anak yang kedua, anak laki-laki. Ya, kita bersikapnya tidak sebagaimana anak perempuan tadi. Kita kalau anak laki-laki sifatnya itu membantu juga, tapi tidak sebagaimana kita yang bikin acara, yaitu ketika mengawinkan anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu masuknya bab apa? Nafkah apa hibah? Nafkah, bukan hibah. Wallahu a'lam bishawab.
Seperti itu kira-kira. Nah, Ustadz, kalau sekiranya salah seorang anak-anak memerlukan mobil, dia karena transportasi susah, sulit Ustadz, sering terlambat datang ke sekolahannya, ke universitasnya, dia minta mobil Ustadz. Oke, beli mobil, kita belikan mobil, tapi bukan atas nama dia. Atas nama siapa? Atas nama kita. Jadi dia tersebut cuma pinjam mobil dari kita, yang kita berikan atas dasar kemanfaatan mobil tadi saja. Karena kalau kita mengatasnamakan anak yang pertama tadi dalam masalah membeli mobil tadi, maka secara otomatis anak-anak yang lain harus dikasih mobil juga. Karena itu sudah masuk bab apa? Bab hibah. Maka oleh sebab itu, wa mislu hadza aidan idza ihtaja ahadul aulad ila sayaratin fa innal ab yu'tihi sayyaratan bi ismihi la bi ismil walad li'anna al maqsud al intifa' bis sayyarati. Ya, seperti contoh yang lain. Ada salah seorang anak kita yang membutuhkan mobil. Kita kasih mobil untuk si anak tadi. Tapi mobil itu atas nama siapa? Atas nama kita sebagai ayahnya. Bukan atas nama anak tadi. Karena maksud tujuan si anak tadi minta mobil, tujuan utamanya apa? Manfaat. Supaya bisa datang ke sekolahannya atau ke universitasnya dalam keadaan on time, tidak terlambat. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau sekiranya atas nama dia, maka itu sudah masuk bab apa? Bab hibah. Maka setiap anak harus dapat apa? Mobil juga, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah wujubul adli binal auladi wa tahrimu tafdili ba'dihim ala ba'd au takhsisi ba'dihim duna ba'd. Wajib bersikap adil kepada anak-anak kita, dan haram untuk lebih mengutamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, atau lebih mengkhususkan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya. Kemudian anna takhsisa aw tabdila minal jawri wa dhulmi la tajuzu syahadatu fihi. Bahwasannya mengkhususkan atau lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain dalam masalah hibah dan pemberian, itu termasuk kezaliman. Dan kita tahu kalau kezaliman itu berarti dosa besar. Dan indikasi bahwasannya kita yang suka membedakan anak-anak kita dalam masalah pemberian dan hibah itu adalah dosa besar, dikarenakan kesaksian orang yang suka membeda-bedakan anaknya dalam masalah pemberian itu tidak diterima. Tidak apa? Tidak diterima. Menunjukkan apa? Bahwasannya itu adalah kategorinya apa? Dosa besar. Jika ada di antara kita ini yang suka membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dalam masalah pemberian. Dan itu dikuatkan lagi dari ucapan Nabi ketika menyuruh Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an untuk membatalkan hibahnya. Kalau ini bukan dosa besar, tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan Bashir bin Sa'ad untuk membatalkan hibahnya kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan adalah qalul ulama yajibul inkaru ala man khalafa fa faddala ba'du auladihi ala ba'dihim fil hibah li'annahu hifun wa zulmun wan Nabi SAW ankara ala Bashir. Dikatakan oleh para ulama, wajib kita mengingkari bagi orang yang menyelisihi syariatnya Allah Jalla wa Ala. Salah satunya ketika ada di antara kita ini lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain dalam masalah hibah. Kenapa wajib diingkari? Karena itu kezaliman dan itu terbukti
Nabi SAW mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu kepada putranya yang bernama Nu'man. Nah, yang dimana Bashir bin Sa'ad tersebut menghususkan hadiah berwujud budak atau hamba sahaya hanya kepada Nu'man, sedangkan anak yang lain tidak dia berikan barang yang sama. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, hadza ma lam yakuni takhsisu aw tabdilu limasugin syar'iyyin yad'u ila dhalika fa in kana thamma masukh fala ba'sa. Nah, pembahasan tidak bolehnya kita sebagai orang tua menghususkan anak yang satu dibandingkan anak yang lain di dalam masalah pemberian, lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain dalam masalah hibah, jika sekiranya tidak ada alasan yang syar'i sampai dia melakukan perbuatan itu. Tapi jika sekiranya ada alasan yang syar'i, kenapa sampai dia tersebut membedakan antara anak yang satu dengan yang lain, lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain, maka tidak mengapa yang demikian. Seperti misalnya, ka'ayyakuna ahadul awladi faqiran wal baquna aghniya. Kita punya anak 5. Salah satu dari anak fakir, miskin, belum punya rumah. Anak yang sisa yang 4 kaya raya, punya rumah, rumahnya besar-besar lagi. Wajar kita membedakan. Kita berikan dan kita belikan rumah untuk dia. Wajar tidak? Ini alasan syar'i. Au yakuna dha'aham au yakunu dha'ahatin la ya'malu ma'aha. Atau dari anak yang 5 tadi ada yang cacat, kesian. Sedangkan yang lain sehat walafiat, sanggup untuk mencari maisha, bekerja dan seterusnya. Sedangkan yang satu ini kesian, dalam kondisi abnormal, dalam kondisi yang tidak normal, entah ada cacat atau ada yang lainnya. Wajar untuk membedakan. Atau misalnya punya anak 5, yang 4 sudah pada kerja, masya Allah, mabsutin, secara nafkah, secara maisha sudah tercukup banget. Tapi anak yang terakhir masih sekolah, dia perlu banyak bantuan untuk kita berikan keperluan-keperluan dan hajat-hajatnya. Atau dia tersebut sengaja tidak kerja dikarenakan dia fokus untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Maka wajar kita untuk membedakan, memberikan nafkah yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Ya, kita punya anak 5. Anak yang pertama masya Allah, segi kekuatan dunianya luar biasa. Yang kedua juga begitu, segi dunianya luar biasa. Yang ketiga ingin fokus mempelajari ilmu din, ilmu agama. Yang keempat dan kelima juga berhubung perempuan sudah menikah, ya, mendapatkan suami yang masya Allah punya amanah secara dunia dan akhirat. Nah, anak yang ketiga ini kesian, ya, berhubung dia ingin fokus memperdalam ilmu Allah, agama Allah, ya, maka dia tersebut membuat dia tidak teratur dalam masalah bekerja, membuat pemasukan itu berkurang, bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Wajar kita sebagai ayahnya untuk memberikan nafkah yang lebih atau memberikan hibah khusus kepada putranya tadi yang mutafarrigan li talabil ilm, yang dia tersebut lebih memfokuskan untuk belajar ilmu din dan ilmu agama, atau yang lainnya. Contoh dalam masalah pengkhususan seperti ini, memberikan hibah jika ada alasan yang syar'i dibolehkan, itu perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengkhususkan pemberian kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu ibunda Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama Nabi SAW. Ya, anak yang lain, ya, kita lihat Abdurrahman, Abdullah, kemudian Asma, secara perekonomian masya Allah bagus. Ibunda Aisyah tidak seperti itu.
Kemudian kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghususkan pemberian di setiap bulannya tersebut kepada siapa? Ibunda Aisyah. Termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia punya anak namanya Asim. Kebetulan Asim ini di dalam masalah maisha, dalam masalah ya kehidupan dunianya kesian. Umar bin Khattab menghususkan pemberian hibah ini kepada siapa? Asim. Termasuk pula yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf kepada salah seorang dari putranya. Dia menghususkan pemberian dan hibah. Dikarenakan anak-anak yang lainnya dalam hidup yang yang mabsutin, yang bagus, sedangkan salah satu anaknya kesian, maka Abdurrahman bin Auf menghususkan pemberian hanya kepada anaknya yang satu tadi. Nah, itu tidak mengapa jika ada apa? Alasan yang syar'i. Tapi jika sekiranya tidak ada alasan yang syar'i sama sekali, itu yang berdosa, itu yang tidak dibolehkan. Kata Syekh Hamad bin Nasir bin Ma'mar rahimahullah rahmatan wasi'ah, idza faddala ba'du auladihi lima'nan fihi kafakrin aw zamanatin fahadhihi al-mas'alah fiha khilaf wa ikhtara al-muwaffaq al-jawaz wastadalla alayhi bil qadiyati Aisyah ma abiha wa qawwa hadha al-qawl fil insaf. Syekh Hamad bin Nasir bin Ma'mar mengatakan, jika sekiranya ya orang tua lebih mengutamakan sebagian anak-anaknya, lebih mengutamakan sebagian anak-anaknya dibandingkan anak-anak yang lain dalam masalah hibah, dikarenakan ada alasan yang syar'i, dikarenakan dia fakir, miskin, atau dikarenakan ya cacat, atau ada kelainan, atau ada alasan yang syar'i yang lainnya seperti tidak kerja misalnya, memang aslinya ada khilaf dalam masalah ini. Tapi Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan ini boleh, tidak mengapa. Beliau membawakan hujjah dan dalil tentang kasusnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana ayah beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menghususkan hibah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana anak-anak yang lain pemberiannya tidak sama sebagaimana yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, itu kan berkaitan dengan masalah anak. Apakah boleh kita membedakan atau lebih menghususkan pemberian kepada ayah bunda kita? Biasanya di antara antum ini lebih banyak memberikan hibahnya kepada umi antum, bukan begitu? Dibandingkan ayah antum. Ayah antum berikan juga, tapi tidak sebesar yang antum berikan kepada siapa? Umi antum atau ibu antum. Itu boleh tidak dalam masalah yang demikian? Subhanallah, disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang masalah ini, ya, yang dimana para ulama memberikan hukum-hukum sebagai berikut. Ketika seorang anak membedakan pemberian kepada ayah bundanya, di sini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang seorang anak dalam masalah pemberian hibah kepada salah seorang dari orang tuanya, yang rata-rata di antara kita ini lebih mementingkan kepentingan umi kita ketimbang kepentingan siapa? Abah kita. Halil kal ab, ya, apakah ibu itu sama seperti ya ayah, ataukah punya nilai yang berbeda? Sebagian ulama mengatakan kita wajib untuk menyamakan pemberian atau hibah kita kepada siapa? Kepada ayah bunda kita. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya, kecuali jika ada alasan yang syar'i.
Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya boleh, ya, tidak mengapa yang demikian. Nah, nanti kita akan sebutkan setelah adzan isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi